warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Friends, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Selamat datang di podcast pertama kami, Podcast Scoop, podcastnya SDKUB Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya Khairiyah akan membersamai teman-teman di perbincangan kali ini. Sebelum kita lanjut berbincang pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu SDKUB Muhammadiyah Purworejo. SDKUB Muhammadiyah Purworejo merupakan sekolah dasar kepemimpinan umat dan bangsa dengan visi cerdas, berprestasi, mandiri, Islami. SDKUB beralamatkan di Jalan Brigjen Katamsel nomor 186 Pangenrejo, Purworejo. Sekolah ini hadir untuk memberikan generasi-generasi pemimpin di masa depan dengan program-program unggulannya yang dihadirkan oleh SDKUB Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan podcast pertama kita akan mengenalkan salah satu ekstrakurikuler kita, yaitu ekstrakurikuler broadcasting. Menjadi ekstra satu-satunya di sekolah Purworejo yang sudah bekerja sama dengan JBL atau Jogja Broadcast Learning, yang kita akan tampil di TV-TV swasta yang ada di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan anak-anak ekstrakurikuler broadcasting yang ini nanti akan melanjutkan podcast-podcast kita, karena dari ekstra ini kita belajar berbicara di depan umum. Melalui media ini kita akan dilatih untuk berbicara dengan bintang tamu, dengan teman-teman, entah itu bapak ibu gurunya, juga nanti akan ada tokoh-tokoh pemimpin tentunya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu murid kita dari ekstrakurikuler broadcasting. Sudah bersama dengan siapa ini? Boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Tia. Wah, baik Mbak Tia, senang sekali ya kita sekarang ada ruang khusus nih buat ngobrol-ngobrol santai. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nggak sih, kita tuh dari ekstra apa, terus kok kenapa sekarang ada Bu Hoir di sini, ada Tia di sini, boleh dikenalin awal mulanya kita tuh ngapain gitu? Awal mulanya tuh kita tuh mengikuti kayak acara-acara di TV gitu. Terus tuh kayak apa ya? Kok aku bingung? Nggak usah bingung dong, kita kan di sini belajar ya, teman-teman di rumah. Jadi di ekstra broadcasting ini kita dilatih untuk belajar berbicara di depan umum, entah nanti juga belajar di kamera, bahkan kita belajar ngonten juga. Iya kan? Iya. Kamu kan sudah ada channel YouTube juga. Iya, jadi kita itu belajar mulai dari hal-hal kecil tentunya. Mulai kita tuh ngobrol di depan teman kita, depan bu guru kita, depan teman-teman kita di kelas. Terus kita juga sudah merambah ke dunia televisi. Bahkan kita juga belajar di radio juga ya. Iya, betul. Di ekstra broadcast ini Mbak Tia sudah berapa lama? 3 tahun. Wow, 3 tahun itu bukan waktu yang singkat teman-teman. Kira-kira apa aja yang udah kamu dapatkan dari broadcast ini? Aku tuh jadi kayak percaya diri gitu loh. Terus tuh aku tuh kayak udah nggak malu lagi. Oh, kalau boleh tahu dulu waktu ikut broadcast pertama kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 banget? Iya. Wah, sebenarnya plot twistnya ya teman-teman, saya ini yang mendampingi teman-teman ekstra broadcasting dari pertama ekstra itu berada atau berdiri di SDKUB. Jadi saya paham betul gimana perkembangan Tia ini dari dia masih kelas 1, masih unyu-unyu, masih imut-imut, pakai ting-ting dulu pertama kali tampil di TV. Bahkan dulu belum lancar membaca kalau nggak salah. Iya, belum bisa baca. Iya, sekarang sudah bisa ya? Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. Karena sudah tumbuh dan berkembang bersama SD KUB. Oke, SD KUB.
cerdas, berprestasi, mandiri, islami. Oke, itu menjadi jargon kita, juga visi kita di SDKUB ini. Anak-anak belajar tentang tentang visi itu melalui jargon. Jadi semua anak di SDKUB ini hafal dengan visi SDKUB, ya kan Mbak Tia? Iya. Iya. Selain Mbak Tia ini tentunya masih ada banyak lagi teman-teman dari Broadcasting Club ya. Kalau di kita bahasanya Broadcasting Club itu sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Itu sudah beberapa kali kita syuting di TV-TV di Jogja. Kebetulan saya juga mendampingi ke sana ya waktu itu. Iya. Alhamdulillah untuk di podcast pertama kita ini kita juga akan mengenalkan podcast ini karena ini nantinya akan menjadi wadah untuk mereka dari anak-anak broadcasting ini belajar berbicara, menjadi seorang pembawa berita atau sekedar ngobrol seperti ini santai gitu. Seneng nggak kalau kamu bisa dikasih wadah terus kita belajar bersama gitu? Seneng banget. Seneng banget ya, karena progresnya Mbak Tia ini cukup pesat dari yang kelas 1, 2, 3, sekarang kelas 4. Alhamdulillah perkembangannya cukup baik, begitupun juga dengan teman-teman yang lain. Boleh banget nih teman-teman yang sudah tertarik sama Extra Broadcasting, boleh loh didaftarkan ke kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol kayak gini, tentunya dengan bintang tamu yang lain, ada Bu Guru, Pak Guru yang menginspirasi atau teman-teman kita yang dapat juara, boleh nanti kita undang ke sini. Mau Bu Hair sampaikan juga, di podcast ini bukan hanya kita mau mengundang orang-orang inspirasi, tapi juga nanti kita undang tokoh-tokoh pemimpin. Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa mau diundang tokoh pemimpin? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Bu Hari kasih tahu. Iya. Iya, karena SDKUB itu kan sekolah dasar kepemimpinan umat dan bangsa. Nah, dari situ kita akan memberi pembelajaran kepada murid-murid kita bahwa oh, seperti ini tokoh pemimpin, seperti ini tokoh pemimpin. Jadi mereka akan belajar dari tokoh-tokoh pemimpin yang nantinya akan kami undang. Nanti akan ada episode-episodenya tersendiri. Jadi jangan sampai terlewatkan episode-episode kita selanjutnya. Tentunya akan banyak sekali kejutan. Bukan seperti itu? Iya. Iya, nanti akan dibawakan juga oleh teman-teman dari broadcast ya. Sudah siap kan? Sudah. Seperti itu. Mungkin Bu Hair mau tanya dulu nih sama Tia. Selama mengikuti broadcast ini gimana sih perasaanmu? Happy aja karena tuh kayak teman-temannya tuh asik semua, terus kayak pas tampil di TV tuh kayak walaupun deg-degan tapi tuh tetap asik di sana tuh. Ya. Gini ya, di broadcast ini kan yang awalnya kita jadi pemalu, nanti jadi ikut percaya diri karena kebawa sama temennya, gitu ya? Iya sih, jadi kan positive vibes ceritanya, ya kan? Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton, biar ikut ke ekstra kita, atau mau yang belum daftar di SDKUB bisa tuh daftar, mumpung masih dibuka gelombang 2. Kuotanya terbatas, silakan amankan kursinya, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Iya. Itu saja sih. Setelah ini kita akan berkenalan dengan rekan-rekan dari ekstrakurikuler broadcasting. Sudah nggak sabar kan? Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali bersama dengan podcastnya SDKUB Muhammadiyah Purworejo. Kembali lagi di Kreasi Anak, tunjukkan bakatmu. Nah, kali ini Kak Zafira sudah ditemani oleh Ibu Khoiriyah SPD, guru pendamping ekskul broadcasting dari SDKUB Muhammadiyah Purworejo. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk teman-teman yuk. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini di sampingnya ada siapa namanya? Tia. Tia. Kelas berapa Tia? 4. Kelas 4 ya. Oke, Ibu Khoiriyah ini kan guru pendamping ekskul broadcasting nih Bu. Mungkin bisa diceritain sedikit Ibu, kegiatan utama dari anak-anak ini terutama saat ekskul broadcasting apa aja sih Bu?
Baik, kalau kegiatan anak-anak itu ketika eskul di setiap pekannya itu udah pasti latihan ya. Kita bukan hanya latihan ketika mau di TV saja, tapi kita juga latihan vokal, latihan percaya diri. Itu sih yang paling utama. Betul. Karena rata-rata anak-anak ini kan masih kelas 1, 2 gitu ya. Iya. Jadi mereka mungkin belum percaya diri, masih malu-malu. Jadi dengan adanya ekstra ini bergabung dengan yang lain, mereka akan tumbuh tuh rasa percaya dirinya. Benar banget. Emang yang paling penting tuh percaya diri ya Bu ya. Betul. Nah itu yang susah tuh, cara menumbuhkan percaya diri ini gimana Bu? Metodenya pakai apa? Biar berani tampil gitu di depan kamera. Ya, kalau saya sendiri sih nggak punya metode khusus ya Kak ya. Terus kalau saya sih pendampingannya gini. Jadi ini kan ekstra ini kan udah berjalan sekitar hampir 4 tahunan. Jadi ini kayak Tia ini dulu ikutnya juga kelas 1. Dia masih malu-malu. Bahkan dia dulu belum bisa baca waktu itu. Jadi kalau mau tampil itu harus menghafal metodenya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dia percaya diri dengan sendirinya. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Yang tadinya masih malu-malu bergabung dengan yang udah percaya diri, nanti akan timbul. Tertular gitu ya semangatnya pastinya ya. Oh berarti betul. dulu malu-malu juga? Iya. Oh iya, sekarang udah berani tapi ya? Udah ya. Nah apa sih Bu metode atau mungkin hal-hal yang bikin teman-teman ini seneng gitu kalau ikut ekskul broadcasting ini? Seneng ya, karena kita happy kalau ekstra broadcast tuh kita bikin happy. Mulai dari saya kan membangun bonding ke anak-anak ya. Jadi kayak sama anak tuh ya kadang bestie. Ya jadi bestinya mereka kalau lagi ekstra. Beda lagi kalau di kelas, ya kan? Kalau di kelas galak nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Ya kan Tapi kita kalau pas menempatkan ekskul ya. seneng ya? Iya. Tapi bener seneng nggak sih ikut ekskul broadcasting ini? Seneng sih. Seneng ya? Kenapa tuh? Kenapa memilih ekskul broadcasting Tia? Karena aku tuh dulu tuh pengen cita-citanya jadi YouTuber. Dan sekarang masih pengen jadi YouTuber kan? Sudah jadi YouTuber. Oh, Sudah gitu. punya akun YouTube juga dia, Kak. Wah, dari ekskul ini berarti? Iya, Ya kayaknya kan? bikin Belajarnya YouTube-nya. gitu kan? Iya. Emang kalau ekskul broadcasting diajarin apa aja tuh biasanya? Diajarin kayak vokal, kayak Ngomong yang jelas. Iya kan? Kalau ngomong di depan kamera tuh seperti apa? Kita kan belajar seperti itu, Kak. Bener. Tapi selain public speaking, apa aja sih Bu biasa skill-skill yang ditanamkan sama teman-teman dari STK UB Muhammadiyah Purworejo ini? Oh iya, kalau selain public speaking, kan ini broadcast ya, kita bukan hanya berbicara saja, Betul. cuman kita juga dilatih untuk gimana sih kayak video di belakang layar, terus nulis narasi, nulis cerita. Kita juga belajar itu. Salah satu dari anak-anak kami itu juga sudah kami ajari untuk ngonten. Nah, jadi kan kita belajar ngonten juga, gimana kita di depan kamera, gimana kita di belakang kamera. Betul. Jadi kalau di belakang kamera, cara megang kamera yang stabil tuh gimana, terus ngedit. Ini lagi proses saya ajarin untuk ngedit tuh gimana gitu Edit sih. video Iya, gitu ya. Iya, yang gampang-gampang gitu dulu. Wah, nanti jadi mandiri nih siswanya nih. Iya, Jadi- itu harapan kami. Tapi paling suka waktu belajar apa, Tia? waktu belajar pas mau pentas ini. Oh gitu. Pentas ini belajarnya berapa lama sih? Berapa ya? Aku nggak ngitung. Nggak ngitung ya? Karena memang seru ya setiap pertemuannya. Sampai nggak kehitung gitu ya, karena emang hobinya di situ gitu. Biasanya Iya. kalau konten apa, Tia? Konten Mukbang. biasanya sih. Mukbang? Iya. Serius? Berarti Iya. kapan-kapan Kak Zafira diajakin mukbang ya? Tadi aja kita mau berangkat ke sini, Bu Hair, ayo kita mukbang. Sudah ada makanan di depan, mau mukbang. Padahal nggak ada kamera itu. Harusnya dibawa ke sini. Kita mukbang bertiga ini. Ada nggak Ibu karya atau mungkin hasil-hasil karya ya tentunya dari teman-teman yang sudah tayang atau mungkin akan rilis gitu, Bu? Untuk karya dari anak-anak broadcast itu sudah ada beberapa. Itu ada di akun Instagram kami, Reels itu beberapa video itu hasil anak-anak yang videoin gitu. Karena kan kebetulan kita kan punya tim media. Nah, di beberapa kesempatan kita mengajak anak yang memang ikut broadcast itu minta tolong nih kamu belajar ini ya, karena memang sudah belajar sebelumnya. Betul. Megang kamera, HP. Jadi langsung praktek iya, gitu ya? jadi hasilnya nanti yang edit karena belum bisa edit, yang editin dari tim media upload. Nah, itu beberapa sudah dari karya mereka. Kalau untuk yang terbaru ini alhamdulillah nanti juga akan ditayangkan itu podcast.
Oh, podcast. Podcast ya. Jadi dari Extra Broadcast ini kita di sekolah alhamdulillah sudah terrealisasikan untuk bikin studio podcast. Wah, berarti ada studionya di sekolah? Ada, alhamdulillah. gitu. Nanti akan di spill. Tayangkan ya, akan di spill ya pastinya ya. Wah, jadi penasaran banget nih Kak Zafira ini ya. Tapi ada nggak Bu tantangannya? Karena kan ini kan membimbing di mana teman-teman juga masih kecil-kecil gitu Iya. ya. Kadang masih ada yang bingung, masih belum paham dan segala macam. Tantangan terbesar apa sih Bu? Kalau untuk tantangannya sih yang paling utama kalau urusan dengan anak-anak itu pasti moodnya anak ya. Oh iya bener ya. Iya, jadi walaupun kita udah membangun bonding yang gimana-gimana, kalau anaknya moodnya lagi nggak bagus, mau latihan seperti apa juga, wah nggak jadi nih. Jadi kita harus gimana caranya nih biar mood kembali dulu, biar bagus dulu. Benar-benar. Gitu. Oh, atau perlu ini ya disediain cemilan gitu ya kayaknya. Ya. Itu sudah pasti. Sudah pasti, kalau iya. broadcast, tapi mereka yang memang Bawa ya, gitu, benar-benar. Tapi keseruannya apa aja sih? Coba dong cerita sedikit gitu keseruan saat ikut ekskul broadcasting Tia. Kalau keseruannya sih juga gurunya kayak bikin seneng, kayak lucu. Ih, langsung malu-malu nih Bu. terus apa lagi teman-temannya seru-seru? Teman-temannya tuh kayak gampang diajak ngobrol, terus jadi kayak seneng aja gitu lah. Seru kalau main bareng. Karena memang jadinya udah satu frekuensi kan, karena ketemu di setiap ekstra. Jadi mereka yang diobrolin ya udah itu jadi nyambung. Nyambung Gitu. ya, apalagi udah dilatih untuk public speaking, Iya. otomatis langsung rame kali ya tuh ya kelasnya ya. Langsung pada ngobrol Betul. semua gitu Bu, atau gimana tuh? Ya rame, kalau udah pasti. Cuman ketika waktunya latihan ya serius. Tapi kalau udah break ya udah mereka rame mau cerita apa. Biasanya latihannya berapa kali Bu seminggu? 1 kali. 1 kali seminggu? Iya. Tapi bisa keren banget ya. Oke, seperti ini karena kita Berproses kan gitu ya, iya, Bu, ya? berproses. Jadi anak sudah mau tampil itu udah luar biasa bagi saya. Karena Iya. kan mereka yang masih kelas 1, kelas 2 itu kan beberapa anak masih belum punya rasa percaya diri ya. Jadi masih benar. kadang suruh maju aja masih nangis apa. Tapi di ekstra ini mereka sudah berani pede itu gitu loh, tampil di depan kamera, di depan teman-temannya seperti itu. Tapi Kak Zafira penasaran deh, tadi Tia itu kan dari kelas 1 ya? 4. Oh, bukan, maksudnya ikut ekskulnya dari kelas 1 SD Iya. kan? Terus sekarang udah kelas 4, berarti dulu waktu kelas 1 tuh juga malu-malu gitu? Apa emang udah berani dari kecil? Masih malu-malu. Oh, masih Iya. malu-malu. Terus akhirnya diajarin untuk berani tampil gitu kan? Iya. Ya, tapi itu semua juga tidak terlepas dari peran orang tua di rumah sih Kak. Oh iya, benar banget Jadi sih. kita di sekolah memberi wadah, cuman di rumah orang tua juga mendukung penuh dengan kegiatannya di sekolah gitu. Nah, ada nggak sih Ibu pesan-pesan untuk orang tua di rumah yang mungkin ingin mendukung anaknya juga untuk bisa berekspresi dan juga berkreativitas pastinya? Oke, untuk bunda-bunda, ayah-ayah semuanya di rumah, intinya anak kita itu ketika memang sudah punya kemauan, punya minat dan bakat, kita dukung penuh. Seumpama kita di sekolah diberi wadah, diberi kesempatan oleh pihak sekolah, kita dukung penuh. Entah kita carikan tempat yang lebih, karena kan kalau di sekolah kan terbatas waktunya ya, waktunya terbatas, latihan terbatas. Seperti Tia ini kan dari orang tua juga dileskan vokal, jadi Oh, gitu. nambah iya. Jadi dari tadi yang tampil itu ada suara yang mendongeng, nanti kita akan tampil dongeng ya. Ini nanti ada dua peran itu ada suara berbeda. Itu karena ya latihan terus itu. Betul. Di luar ibunya les gitu. Berarti peran orang tua juga penting ya, Penting Bu, ya. sekali. Terlepas dari di sekolah juga pastinya sudah tersupport gitu ya. Pasti di rumah juga orang tua harus lebih mensupport juga pastinya. Betul. Ya Bu ya. Iya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk ekskul broadcasting ini Bu? Harapannya tentu anak-anak menjadi semakin percaya diri, semakin sama teman-temannya semakin komunikasinya bagus lah. Jadi ketika kita belajar komunikasi, ini kan belajar komunikasi ya, public Betul, speaking. iya. Jadi kalau sama teman-temannya, oh seperti ini. Jadi lebih bahasanya kayak lebih dewasa aja sama teman-teman yang lain. Maksudnya ngerangkul, kamu kenapa? Dia udah bisa, maksudnya memposisikan nggak yang ketika temennya sendiri terus didiemin aja. Didiemin, Gitu. betul. Peka. Jadinya punya, oh kalau kayak gini tuh seperti ini cara menanganinya. Mungkin mereka juga sedikit demi sedikit belajar sih, maksudnya biar tambah rasa percaya dirinya, rasa empati ke teman-temannya gitu.
Betul sekali sih. Ini juga pastinya bisa menjadi pesan yang bagus juga ya untuk orang tua di rumah untuk bisa memberikan yang terbaik pastinya untuk putra-putrinya. Ini terima kasih banyak ya Ibu Khoiryah sudah menyempatkan hadir di Kreasi Anak. Sama-sama. Dan tadi katanya Tia mau dongeng. Iya. Iya. Mau dongeng tentang apa? Lesung Tua dan Janji Sari. Wis, pasti juga teman-teman di rumah penasaran kan? Kalau gitu langsung saja. Ini dia Tia, Kreasi Anak, tunjukkan bakatmu.